saya Umar Sapaat. Nomor NIM saya 9203811817. Nomor UKG saya 201698215169. Di sini saya mau mempresentasikan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mantap, semangat yang luar biasa. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa. Silakan Anda. Sebelum mengawali kegiatan, baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa besar. Terima kasih kepada Danton yang sudah memimpin doa. Berhubung di masa pandemi, kita kegiatan pembelajaran tatap muka dibagi dua sesi. Ya, sesi pertama. Baik, yang tidak hadir siapa hari ini? Siapa? Saudara Bagas sama Jin sakit. Baik, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan kedua anaknya saudara Bagas dan Gijin bisa kembali ke mengikuti pelajaran lagi. Mudah-mudahan cepat membaik ya. Dalam cepat sehat kembali. Amin. Baik anak-anak, kita materi sebelumnya itu tentang karburator. Ya. Ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan dalam pertemuan hari ini? Siapa? Jika tidak, berarti Bapak yang bertanya ya, anak-anak. Apa yang kamu ketahui tentang jenis-jenis karburator? Siapa? Karburator dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu karburator dengan venturi tetap atau fixed venturi. Kemudian yang kedua karburator dengan venturi berubah-ubah atau variable venturi. Terus yang terakhir karburator dengan kecepatan aliran tetap. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan. Baik, pertanyaan kedua dari Bapak. Siapa yang bisa menyebutkan komponen-komponen karburator? Ada yang bisa? Anak-anak? Siapa? Baik, silakan saudara menjawab. Ya, komponen yang pertama ada venturi, terus yang kedua ada needle jet dan jet needle, ketiga ada katup turtle, keempat ada ruang pelampung atau float camber, dan ada spuyer utama. Itu yang saya ingat. Baru 5 ya. Yang lain ada yang menambahkan? Ya. Silakan. Berarti ada 2 ya. Ya udah, jadi demonstrasi dulu. Silakan. Kemudian itu ada pilot jet, pilot air jet, diafragma, main air jet, sama pilot screw. Baik, jawabannya luar biasa, sangat tepat sekali. Tepuk tangan buat Dedek. Baik, memang tadi review pembelajaran karburator. Memang tadi jenis-jenis karburator ada karburator perubahan tetap, ada perubahan yang tidak tetap, dan aliran tidak tetap. Dari segi komponen-komponen benar yang disampaikan dari yang Marudin Mustu dan Manjaka. Ada pilot jet, main jet, venturi, ada pelampung, ada jalur pelampung, ada needle jet, dan lain-lain. Ya. Baik anak-anak, kita melanjutkan di materi selanjutnya. Kita di materi PMSM, pemeliharaan mesin sepeda motor, sistem injeksi. Di kompetensi dasar ada menerapkan prinsip kerja sistem bahan bakar injeksi. Di keterampilannya 4.6-nya ada merawat sistem berkala pada sistem bahan bakar injeksi. Indikator yang kita pelajari hari ini dari sistem bahan bakar injeksi, yang pertama memahami pengertian dan fungsi sistem injeksi bensin, mengidentifikasi nama komponen sistem injeksi bensin,
melakukan perawatan berkala pada sistem injeksi bensin dan dapat memeriksa hasil perawatan berkala dari sistem injeksi bensin. Tujuan pembelajaran di sistem injeksi, poin pertama, peserta didik mampu menerangkan pengertian dan fungsi dari sistem bahan bakar injeksi. Yang kedua, dengan menjalankan observasi, peserta didik mampu mengidentifikasi nama-nama komponen dari sistem bahan bakar injeksi. Peserta didik mampu menerangkan cara kerja sistem bahan bakar injeksi. Peserta didik mampu melakukan perawatan berkala dan mampu memeriksa hasil dari perawatan tersebut. Baik, kita dimulai dengan pretest. Apa itu sistem injeksi pada sepeda motor yang kalian ketahui? Mungkin sebelumnya udah baca-baca, misalnya di Google dan sebagainya untuk belajar ini. Siapa? Silakan. Kita bahas Ya. Ada yang lain? Siap. Silakan. Sistem yang menggunakan pompa bahan bakar. Ya, ada yang lain? Siap. Silakan. Sistem yang ada sensor-sensornya seperti oksigen, TP, dan CKP. Oh, memang semuanya mantap. Ya, tepuk tangan. Yang disampaikan Jaka, Dandi, dan Satrio itu memang sangat luar biasa benar, karena sistem injeksi ini sistem yang diaturnya menggunakan sistem elektronik dan terdapat sensor-sensor di dalamnya. Dan benar juga sistem ini sistem yang dipompakan, ya, yang diinjeksikan. Jadi ada fuel pumpnya atau pompa bahan bakar yang terdapat. Ini secara pengertian ini definisinya seperti ini. Jadi sistem injeksi itu sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dengan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan atau kondisi sepeda motor, seperti itu. Sekarang fungsi dari sistem bahan bakar injeksi bensin. Fungsinya yaitu untuk mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan dengan bertujuan ramah lingkungan, bahan bakar irit, tenaga tetap maksimal, dan mudah dihidupkan pada waktu kondisi dingin maupun dan mudah perawatan sistem pada injeksi bensin. Ini yang dikatakan ramah lingkungan berdasarkan hasil survei dari ini, ya. Di karburator karbon monoksida itu melebihi 2 gram per kilometer. Tapi di PJMFI karbon monoksida itu kurang dari 1 gram per kilometer. Itu luar biasa. Makanya dikatakan ramah lingkungan. Data yang disampaikan tadi dari mulai hidrokarbon, karbon monoksida dan nitrogen itu regulasi dari emisi gas buang. Jadi emisi gas buangnya diatur melalui standar yang namanya Euro. Euro itu apa sih? Nah ini Euro. Euro itu standar yang ditetapkan oleh negara Uni Eropa yang berkaitan dengan regulasi ambang batas emisi gas buang. Yang selanjutnya tadi sangat irit di game luar biasa, ini dia perbandingan dari dimensi partikel bahan bakar. Yang sebelah sana ada karburator, yang sebelah sini ada PJM. Lihat partikelnya itu lebih kecil yang PJM karena ada fuel pump, ada pompa, ada tekanan, ada injektor yang menghasilkan. Itu menghasilkan partikelnya sangat homogen, lebih kecil. Makanya ini lebih pembakaran di bahan bakar lebih sempurna. Akibatnya pada sepeda motor itu lebih irit dibandingkan dengan karburator. Karburator seperti ini, molekulnya lebih besar dari yang PJM seperti itu. Nah ini ditentukan dari grafiknya. Lihat pada saat tenaga penuh, power karburator memerlukan bahan bakarnya terlalu banyak boros, kaya campurannya kaya. Ini speed tinggi, ini perbandingan seperti ini. Tapi pada PJM itu pada saat power tinggi dan kecepatan tinggi itu memerlukan bahan bakarnya yang sangat luar biasa campurannya, mengakibatkan
PDMFI ini sangat irit dibandingkan dengan karburator dari grafik ini seperti itu. Selanjutnya di PDMFI itu mesin mudah untuk dihidupkan. Seperti ini faktanya, kondisinya mau kondisi dingin, dibanding seperti itu mudah untuk dihidupkan karena terdapat sensor-sensor di dalamnya. Ada sensor apa kira-kira? Ada yang tahu? Siapa? Sensor EOT. Tapi kalau yang menggunakan air pendingin RCT. Baik, benar sekali ya. Kasih applause buat temannya. Baik, kalau di karburator memang pada saat mesin kondisi sudah dingin itu susah sekali untuk dihidupkan. Tapi ada yang nama istilahnya cuk. Istilah cuk dibantu dengan cuk. Kalau kita sulit dihidupkan itu dibantu dengan cuk. Tapi di sistem PDMFI itu ada sensor-sensor yang mendeteksi suhunya. Jadi lebih mudah dihidupkan dengan di PDMFI dengan karburator. Seperti itu. Selanjutnya di PDMFI itu mudah perawatan. Lihat tampilan di depan ini. Cukup penggantian saringan bensin setiap 48.000 km. Yang lainnya tidak perlu melakukan perawatan berkala atau ini. Seperti contohnya fuel pump tidak perlu dibersihkan secara berkala. Injektor tidak perlu dibersihkan secara berkala. Throttle body tidak perlu dibersihkan secara berkala. Tapi di karburator itu yang namanya karburator itu ada yang diharuskan untuk perawatan berkala. Secara garis besar sistem PDMFI seperti ini tampilannya. Hampir mirip dengan sistem karburator. Secara keseluruhan hampir mirip. Yang membedakan ini di sininya di throttle bodinya. Dan di PDMFI itu terdapat throttle body dan injektor, kedua komponen ini. Kalau di sini karburator, di sini terdapat ini throttle body dan injektor. Yang membedakan seperti itu. Ini di segi supaya bahan bakar antara karburator dan PDMFI seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan tentang letak komponen sistem PDMFI. Secara keseluruhan komponen sistem PDMFI seperti ini yang ditampilkan di pada gambar Supra 125X ibarat seperti itu. Ini sensor-sensor yang terdapat pada PDMFI. Pertama ada sensor TP, letaknya ada di throttle body ya, throttle body di depan tengah. Kalau di Supra 125 itu di tengah sini. Ada injektor, berarti injektor berdekatan dengan saluran masuk atau intake manifold. Selanjutnya ada sensor O2. Sensor O2 itu berdekatan dengan saluran buang atau exhaust manifold atau saluran knalpot. Baik, kita lebih rinci lagi pembahasannya. Ini melihat dari 3 dimensinya. Tadi melihat dari letak dari sepeda motornya, ini melihat dari 3 dimensi. Sama prinsipnya yang tadi saya sampaikan ya. Ada fuel pump, posisinya terletak ada di fuel tank atau tangki bahan bakar atau tangki bensin. Ya. Ada injektor, ini tuh lihat itu posisinya ada di saluran masuk atau intake manifold. Ini yang namanya injektor. Terus ada yang namanya sensor TP. Sensor TP itu terdapat di throttle body yang menempel. Terkenalnya dengan sensor unit. Nah, di dalamnya ada TP, ada IAT, ada MAP dan sebagainya. Ya. Terus selanjutnya ada throttle body. Ini throttle body. Throttle body ini pengganti karburator. Kalau yang sebelumnya di karburator, berarti menggunakan karburator. Kalau ini menggunakan throttle body di sistem PDMFI seperti itu. Di throttle body ada yang namanya idle air screw. Ini fungsinya untuk mengatur putaran langsam atau putaran rendah pada PDMFI seperti itu. Terdapat di throttle body. Selanjutnya ada sensor O2. Ya, sensor O2 ini. Tadi yang saya sampaikan itu pasti berdekatan dengan saluran buang atau exhaust manifold dengan knalpot seperti itu. Ini EOT. Nah, ini biasanya blok sebelah kiri ya, itu di engine seperti itu. Ini ada sensor check up
sensornya hampir mirip dengan pulsar atau pick up oil seperti itu ya. Ini gambarnya ECM seperti ini dan selanjutnya baterai. Tetap ya, semua kelistrikan ini, sistem kelistrikan ini menggunakan elektronik, menggunakan kelistrikan sumbernya itu dari baterai ya, seperti itu. Secara keseluruhan di sistem PGM-FI ada yang namanya input atau sensor-sensor ya, yang namanya input sensor-sensor. Ada sensor apa saja? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Silakan. Apa saja? TP, TOT, TKP, O2. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya ada yang namanya proses. Ya. Proses itu ada yang namanya ECM. Itu sistem proses di dalamnya. Jadi dari sensor-sensor, dari input-input itu mengasih informasi ke ECM, dari ECM memproses. Kegiatan ECM ini memilih pemetaan MAP berdasarkan beban gas, kedua memilih pemetaan MAP pada saat mulai mesin dihidupkan, pengaturan durasi, pengeluaran bahan bakar, campuran kaya atau campuran miskin, memberikan informasi perubahan sesuai dengan kondisi pengendara seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya output atau aktuator. Nah, yang dari sistem PGM-FI ini yang namanya aktuator atau output yaitu injektor dan fuel pump seperti itu. Ya. Baik, anak-anak kita lanjutkan, kita melihat ilustrasi simulasi tentang cara kerja PGM-FI. Di sini perhatikan, di sini ada fuel pump, ada fuel pump di sini tangki bahan bakar ya. Ini ada pin hose, ada injektor, ada ECM di sana. Ini aliran udara. Ini ada throttle body, ada filter udara, dan di sini konstruksi mesin. Ini ada piston, piston dan kolektor seperti ini. Kita perhatikan baik-baik. Ini yang Bapak di kunci mata bilangkan, apa yang terjadi? Perhatikan. Ada aliran bahan bakar dari fuel tank atau tangki bahan bakar menuju ke injektor. Tapi injektor belum mengapungkan, cuma ada aliran di sana. Lihat, perhatikan, ada aliran. Ya, ada aliran seperti ini. Bapak coba dihidupkan kondisi mesinnya. Ini apa yang terjadi? Seperti ini. Lihat, perhatikan baik-baik. Nah, kita melanjutkan ke poin-poin perawatan pada sistem PGM-FI. Yang pertama ada proses pemeriksaan lampu indikator atau MIR atau disingkat dengan lampu ujian indikator lamp. Yang kedua pemeriksaan histori kerusakan pada ECM. Yang selanjutnya ada riset ECM, ada riset TP dan setting mode seperti itu. Lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Video ini mengecek sistem PGM-FI dengan kondisi normal. Perhatikan. Perhatikan lagi. Ini pada saat kunci kontak on, lampu indikator menyala, ya, menyala, dia akan mati. Setelah mati, dia nggak bakal menyala lagi. Berarti kondisi seperti ini, sistem PGM-FI masih kondisi normal, tidak terjadi bermasalah seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini ada proses pemeriksaan lampu
perhatikan yang tadi. Selanjutnya kode kegagalan pada fungsi injektor. Ya, ini injektor. Kita lihat. Kedipan panjang 1 kali, kedipan pendek 2 kali. Seperti itu. Ini lihat. Ada 2. Ada kedipan panjang 1 kali, ada kedipan pendek 2 kali. Menandakan ada 12, kode kegagalannya 12. Apa 12? Injektor. Ya. Baik, selanjutnya kita melihat video penggunaan IDS ya. Perhatikan. Nah, ini yang namanya tadi apa? DLC ya. Ini HIDS ini nanti dihubungkan dengan DLC. DLC di motor CBR itu terdapat di belakang, ya, sesi belakang. Ini dia. Seperti itu. Perhatikan. Ini yang namanya HIDS, ya. HIDS. Kita kegiatan melanjutkan observasi ya ke bengkel seperti ini. Di sini Bapak nyiapkan jenis kegiatannya, KKPD-nya ya. Ini nanti dibagi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 seperti itu ya. Ini KKPD-nya akan coba seperti ini. Nanti kegiatannya ini berdua 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kegiatan di sana nanti kalian ikuti sesuai dengan petunjuk perintah KKPD ini. Ada kegiatannya, ada mengidentifikasi komponen-komponen, melakukan perawatan sistem bahan bakar injeksi di sini ya, poin-poinnya. Silakan ikuti. Nanti setelah itu kita hasilnya dipresentasikan di depan Pak. Seperti itu. Silakan buat kita menuju ke bengkel. Di kegiatan di bengkel ada 2 motor, sepeda motor. Yang motor pertama ini kita menggunakan HIDS dan melihat pada ketiban, pada mil, dan ini mengidentifikasi komponen-komponen dan cara kerja di sistem seperti itu ya. Silakan dilaksanakan. Ya, DTC.
Nah, Oh, berarti masalahnya langsung dulu. nah ini mengangkut penjualan 4 DC. Ya, nah ini kan tidak boleh lagi ya. Oh ya. Ini lupa. Oh dihidupkan. Dan itu coba dimakan. Kenapa? Oh dihidupkan. Betul. Nah, Ini ya, jadi suhu mesinnya masih kurang. Cek suhu mesinnya ada. Jangan. Ini lihat aja kan. Ini berapa? 50 liter. Di dalam KPD-nya kan ada pengurangan. saya terasa. Ya, ini. Ya, Jadi, ini dulu ke Y dulu. Nah, Y. Ya. Ini mereset ya. Nah, benar banget ya, Pak. udah. Coba dihidupin, Pak. Hidupin. Kenapa ya? Nah, ini kan udah BCC-nya udah ini suhu mesin identifikasi suhu mesin ya. Nah, ini belum mencapai 80 derajat Celcius sampai suhu kerja. Jadi nunggu dulu kamu. Setelah ini udah mencapai suhu kerja, baru ini kita baca data-datanya Ini, semua. Pak. Nah, dilampirkan di LKPD-nya seperti itu. Oh, nunggu panas dulu, Pak. Tunggu suhu kerja dulu sekitar 80 derajat Celcius suhu kerja seperti itu ya. Silakan lakukan. Gas, Sensor, terus sensor P ada di bagian atas body body bagian atas mesin terus model screw air saluran udara bagian bawah throttle body saluran udara terus sensor kedua ini AIDA itu oh ini AIDA itu ya AIDA itu sensor sensor O2 di bagian bawah dekat exhaust manifold bagian bawah mesin dekat di bagian dalam dekat full magnet terus kalau SPM ini baterai magnet kalau kita melakukan dari ini masalahnya masalah sekolah tadi yang ditulis dia di permasalahannya permasalahan tuh jawabnya berapa kalau dia naik kalau penuh berapa itu CP di sini ya, Pak. TP TP. oh TP Seberapa tadi? Tong digas salah, tong digas. nanti ngeceknya pada waktu mesin mati tadi Oh, pada nanti itu lewat aja injektor ke injektor EOT ya, EOT dulu, Pak. mana EOT 78. Oh, 9. Oh iya. 80, Pak, udah.
Udah 80. Tulis 18. Terus Itu berapa? Putaran langkah kan ini putaran. ya Ini berapa nih RPM-nya? 1,4. 1.400. Apa itu RPM? Oh, ini ya. Ada RPM-nya berapa tuh? 1.460. Ya, berapa? 1.460. Ya. Ini udah Pak. Inilah. TP nomor TP itu. TP 000. TP 002. Ya, masuk ya. Baik, anak-anak, kegiatan observasi tadi sudah dilakukan di bengkel. Sekarang kita tinggal menyampaikan hasilnya melalui presentasi. Silakan kelompok yang sudah siap. Siap. Kelompok 2 silakan. Langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan kelompok 2 yang menyampaikan hasil observasi yang kelompok kami lakukan. Untuk yang pertama, mengidentifikasi komponen kontrol elektronik yang ada pada sepeda motor. Yang pertama ada injektor. Letaknya di dekat throttle body. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan bahan bakar dari fuel pump. Yang kedua ada fuel pump yang letaknya di tangki bahan bakar. Fungsinya untuk memompa bahan bakar ke injektor. Yang ketiga ada throttle body yang letaknya di dekat head cylinder. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya kelompok 2 yang disampaikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin kelompok 1 ada yang perlu ditanyakan yang disampaikan di kelompok 2. Siap, izin bertanya. Silakan. Memang berapa standar putaran stasioner pada motor metik? Silakan kelompok 2. Siap, izin menjawab. Silakan. Standar RPM motor beat 1700, mid bus 100. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Ya, pada umumnya memang RPM pada motor matic itu 1700 min plus 100. Tapi pada motor non matic itu RPM-nya sekitar 1400 dan tipe sport juga sama 1400 min plus 100. Ada lagi sekarang kelompok 1, silakan yang mau dipresentasikan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, betul. Pak. Cukup. Lanjut. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi kelompok? Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 1 yang disampaikan dari kelompok 2? Jawab. Cukup. Kalau tidak, silakan melanjutkan presentasi berikutnya di kelompok 1. Silakan di siapa yang mau presentasi? Citra. Ingin Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari observasi dari bengkel. Oke, yang pertama hasil identifikasi komponen kontrol elektronik yang ada pada sepeda motor. Yang pertama nama komponennya yaitu fuel pump, letaknya berada di tangki bensin. Untuk fungsi yaitu untuk memompa bahan bakar menuju injektor. Kemudian yang kedua yaitu injektor, letaknya berada di dekat throttle body di atas intake manifold. Fungsinya mengangkutkan bahan bakar ke ruang bakar. Kemudian yang ketiga sensor TP berada di bagian atas throttle body, fungsinya mendeteksi bukaan gas. Terus yang keempat yaitu throttle body, letaknya pada bagian atas mesin, fungsinya mengatur pemasukan udara. Yang selanjutnya nomor 5
Silakan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipon. Luar biasa yang disampaikan kelompok 1 ya. Mungkin ada yang menanyakan dari kelompok 2 apa yang disampaikan dari kelompok 1. Silakan. Ada? Satu. Siapa ingin bertanya? Silakan. Yang dimaksud mode 1 itu apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Kelompok 1 silakan, ada yang bisa. Siapa? Silakan. Jadi untuk mode yang ada di sepeda motor Honda itu untuk mengatur ketinggian dari permukaan laut, dan mode 1 itu jarak ketinggiannya 0 sampai 2000 mdpl. Ya, baik sekali. Bukan buat peserta. Memang benar ya, mode 1 itu 0 sampai 2000. Ada 4 mode di dalam sepeda motor injeksi motor Honda. Ada mode 1, 2, 3 dan 4. Mode 1 itu sekitar 0 sampai 2000 mdpl. Kalau mode 2 itu sekitar 2000 sampai 2500 mdpl. Mode 3 2500 sampai 3000 mdpl. 3500 mdpl. Mode 4 3500 ke atas itu mode termasuk mode lepas. Di Indonesia berhubung ketinggiannya sekitar 0 sampai 2000, jadi cocoknya dengan mode 1. Makanya setiap motor Honda yang ada di Indonesia itu menggunakan mode 1 seperti itu. Oke, kegiatan presentasi dari kedua kelompok sudah diselesaikan. Kita lanjut ke kegiatan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Kita menggunakan link ya, Google Form menggunakan link. Nanti Bapak share linknya lewat silakan nanti dibuka seperti itu. Baik, anak-anak, kita lakukan evaluasi yang sudah Bapak share melalui WA. Silakan dikerjakan, waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Silakan. Baik, anak-anak, dari hasil evaluasi tadi terdapat nilai ada yang sudah mencapai KKM. Terima kasih yang sudah mencapai KKM. Ada beberapa yang belum mencapai KKM. Jangan khawatir, nanti kita lakukan remedial di pertemuan berikutnya. Nanti Bapak share melalui Google Classroom. Tiba seperti itu. Ya. Baik, anak-anak, kita di kegiatan akhir, yaitu kegiatan merangkum dari kegiatan hari ini ya. Ada yang bisa mengumpulkan dari kegiatan hari ini? Siapa? Silakan. Kita jadi tahu komponen-komponen pada kontrol elektronik beserta fungsinya. Lalu kita juga bisa melakukan pengecekan menggunakan IDS, dan kita juga bisa melakukan perawatan pada sistem pembakaran injeksi bensin. Lalu kita juga bisa mendiagnosa kerusakan pada sistem injeksi bensin. Contohnya kita bisa memeriksa kode kedipan. Coba. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan mungkin dari kesimpulan hari ini, pembelajaran kegiatan hari ini? Cukup Pak? Cukup? Kalau cukup, Bapak sedikit menambahkan. Dari kegiatan ini kita bisa mengetahui komponen-komponen dari sistem injeksi, kita bisa mengetahui definisi, fungsi, cara kerja sekaligus cara kerja, dan kita bisa melakukan perawatan ya, dari mulai pemeriksaan menggunakan ID, pemeriksaan menggunakan kode kedipan dari email tersebut, dan kita bisa mengenal
jangan merasa puas, selalu tingkatkan ya. Belajarnya tingkatkan, anggap dari kegiatan ini menjadi modal dasar pengembangan tetap dari kalian ya. Bisa dengan secara online di dunia maya, mau Google, YouTube dan lain-lain. Bisa diperoleh banyak ilmu di luar sana seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini banyak yang materi-materi banyak yang di luar sana seperti itu. Terus Bapak tekankan satu kali lagi di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan. Ibarat seperti itu. Supaya kita bisa mengikuti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau kalian sehat, insya Allah bisa. Jika kita sehat, kita bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya. Baik, terima kasih ya. Pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup ya. Silakan bantu buat pemimpin doa. Ya. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan. Berdoa dipersilakan. Berdoa besar. Terima kasih kepada Tuhan. Kurang lebih saya Bapak